Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bab 5 pendahuluan dari buku Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods karya John W. Creswell and J. David Creswell. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Nurlaili Fauzia, NIM 198000040. Nama saya Maya Ferayu, NIM 198.200. Perkenalkan, nama saya Divani Putri Windartama, NIM 19800000202. Pentingnya pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lain. Adapun komponen dalam menulis pendahuluan. Yang pertama, menjelaskan masalah yang dapat menuntun pada penelitian. Yang kedua, mereview literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam literatur-literatur tersebut. Yang keempat, menyatakan pentingnya penelitian bagi pembaca. Yang kelima, mengidentifikasi tujuan penelitian. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari isi penelitian yang memungkinkan pembaca untuk mensurvei hal-hal penting dalam sebuah penelitian. Langkah-langkah menulis abstrak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari isu atau masalah yang mengarah pada kebutuhan penelitian. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, menyatakan data yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Yang keempat, menentukan metode penelitian. Dan yang kelima, menyebutkan implikasi praktis dari penelitian. Pendahuluan dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Penelitian kualitatif. Dalam proyek kualitatif, peneliti mendeskripsikan masalah penelitian yang benar-benar mudah dipahami dengan cara mengeksplorasi suatu konsep atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif bersifat eksploratoris, yaitu penelitian memanfaatkan pendahuluan untuk mengeksplorasi suatu topik yang tidak bisa diidentifikasi oleh variabel-variabel lainnya. Karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama adalah konsepnya belum matang. Kedua, gagasan yang ditawarkan suatu teori bisa saja belum akurat. Yang ketiga, adanya keharusan mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena. Dan yang keempat, sifat fenomena yang ingin diteliti jika tidak sesuai dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Dalam proyek kuantitatif, masalah penelitian dijelaskan dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan menemukan faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi suatu outcome. Selanjutnya, dalam pendahuluan kuantitatif, peneliti bisa saja menguji suatu teori terlebih dahulu dengan melakukan tinjauan pustaka singkat untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang nantinya harus dipecahkan. Selanjutnya ada metode campuran. Peneliti dengan metode campuran dapat menerapkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif terlebih dahulu. Dalam penelitian metode campuran, peneliti bisa memprioritaskan salah satu di antara pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif. Model untuk pendahuluan. Model defisiensi pendahuluan merupakan salah satu pola umum dalam menulis pendahuluan yang baik. Model ini merupakan pendekatan populer yang banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari model definisi. 5 bagian tersebut yaitu 1. Masalah penelitian. 2. Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah tersebut. 3. Kekurangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.
4. Kepentingan penelitian untuk audiens tertentu. 5. Tujuan penelitian. Masalah penelitian. Masalah penelitian bisa saja muncul dari isu, kesulitan, dan perilaku masa kini. Masalah penelitian akan menjadi jelas jika peneliti mau mengidentifikasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Contohnya, pertanyaan pertama, apa kepentingan atau motivasi diadakannya penelitian ini? Pertanyaan kedua, masalah apa yang mempengaruhi untuk melakukan penelitian ini? Penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah menulis paragraf pembukaannya membahas penelitian, peneliti selanjutnya perlu mereview penelitian atau literatur sebelumnya yang pernah membahas penelitian tersebut. Peneliti perlu mereview penelitian-penelitian relevan sebelumnya dan menaruhnya di bagian pendahuluan dengan tujuan menjustifikasi pentingnya penelitian yang ia ajukan, menjelaskan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian sedang ia ajukan. Kekurangan atau defisiensi dalam literatur sebelumnya. Defisiensi dalam literatur atau penelitian sebelumnya bisa saja muncul karena topik-topik yang diangkat di dalamnya tidak dieksplorasi berdasarkan kelompok, sampel, atau populasi tertentu. Selain menyebutkan defisiensi, peneliti juga perlu menjabarkan bagaimana penelitian akan mengoreksi atau menutupi defisiensi tersebut. Tips menentukan defisiensi. 1. Kutiplah kekurangan dalam literatur tersebut. 2. Tunjukkan secara spesifik kekurangan penelitian tersebut. 3. Tuliskan bidang yang terabaikan oleh penelitian sebelumnya. 4. Jelaskan bagaimana penelitian saat ini akan mengoreksi kekurangan tersebut. Signifikasi penelitian bagi pembaca. Dalam bagian ini, peneliti hendaknya menulis alasan atau rasionalisasi tentang pentingnya penelitian yang diajukan. Semakin banyak pembaca yang ditargetkan, semakin besar signifikasi penelitian tersebut bagi mereka. Begitu pula potensi penelitian akan semakin kuat untuk diterapkan di dunia nyata. Dalam bagian ini pula, peneliti juga dapat menjelaskan beberapa hal berikut. 1. Alasan tentang bagaimana penelitian ini dapat menambah penelitian akademik dan literatur dalam bidang tertentu. 2. Alasan tentang bagaimana penelitian ini akan memperbaiki praktik-praktik tertentu. 3. Alasan tentang bagaimana penelitian ini dapat memperbaiki kebijakan tertentu. Sekian presentasi kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.